Selanjutnya adalah pembahasan soal tentang aplikasi gerak lurus berubah beraturan. Soal yang pertama, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Berarti diketahui kecepatan awal atau V0-nya adalah 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah waktu yang dibutuhkan ketika bola sampai ke titik tertinggi. Nah, maksud dari ketika bola sampai kepada titik tertinggi, kalian ingat tadi ketika ibu melemparkan spidol, ketika spidol ini dilemparkan, maka dia akan berhenti sesaat di atas. Maka ketika sampai pada titik tertinggi sebelum spidol ini kembali ke bawah, kecepatan akhir spidol ini adalah 0. Maka untuk soalnya ini juga, hitung waktu yang dibutuhkan bola sampai titik tertinggi. Berarti T saat kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, tinggi maksimum yang dicapai oleh bola, H. Ada dua yang ditanyakan untuk soalnya ini. Ketika benda bergerak vertikal ke atas, maka tadi cirinya adalah GLBB yang digunakan adalah GLBB diperlambat. Maka untuk percepatannya ini adalah minus dari gravitasi, karena percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi. Untuk V0 ada, G-nya juga ada, T-nya ada, kemudian Vt-nya adalah 0. Maka bisa kita gunakan persamaan yang nomor 1, tapi gunakan untuk yang gerak vertikal ke atas. Ini soal gerak vertikal ke atas. Maka jawab Vt sama dengan V0 min G kalikan T. Vt-nya adalah 0, V0-nya adalah 20, G-nya ada 10, dan T-nya yang kita cari. Maka boleh 20 yang dipindahkan ke kiri atau yang minus 10T pindahkan ke kiri. Agar lebih gampang, karena minus dipindah luaskan berubah jadi plus, maka kita pindahkan yang 10 ini. Jadi 10T sama dengan 20. Maka T adalah 20 per 10. Hasilnya 2 sekon atau 2 detik. Maka waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 2 detik. Ini untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, selain kedua variabel yang kita ketahui di awal, kita memiliki satu variabel tambahan, yaitu T sama dengan 2 sekon. Maka untuk mencari H, bisa kalian gunakan, H itu berarti kan S ya, sama dengan S. Boleh menggunakan persamaan nomor 2, atau boleh menggunakan persamaan nomor 3. Kalau menggunakan nomor 2 berarti yang T ini tidak usah kita gunakan. Kita coba. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Ini persamaan nomor 2. Vt-nya adalah 0, V0-nya adalah 20 dikuadratkan minus 2 kalikan 10, cari H. Maka 0 sama dengan 400 min 20 H. Maka pindah luaskan agar jadi positif. 20H sama dengan 400. H hasilnya adalah 20 meter. Nah, lalu bagaimana Bu? Apakah kita bisa menggunakan yang persamaan nomor 3 untuk mencari H? Kita coba saja. H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Maka H sama dengan V0-nya tadi 20 kalikan T. T-nya berarti 2. Yang sudah kita temukan setengah kalikan 10 kalikan 2 kuadrat.
Maka H sama dengan 40 min 10 bagi 2, 5, kalikan 2 pangkat 2, 4. Maka H sama dengan 40 kurangi 5 kali 4, 20. Hasilnya H sama dengan 20 meter. Jadi boleh, selama variabel yang kalian temukan termasuk ke dalam persamaan, boleh menggunakan persamaan yang mana saja yang menurut kalian gampang. Contoh soal untuk penerapan aplikasi gerak vertikal ke bawah. Sebuah batu dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jadi diketahui kecepatan awal adalah 20 meter per sekon. Kemudian batu tersebut menyentuh sumur dalam waktu 2 detik. Berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Berapa kedalaman sumur? Yang ditanyakan adalah H, kedalaman atau ketinggian sumur. Maka untuk gravitasi bumi yang merupakan besaran konstanta, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Maka di sini yang ada variabel V0, gravitasi, T, dan H adalah persamaan yang nomor 3. Kita tuliskan H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Karena pada gerak vertikal ke bawah, semakin benda mendekati permukaan bumi, maka akan semakin dipercepat. Maka di sini nilainya plus G. V0-nya adalah 20, T-nya adalah 2, ditambah setengah kalikan G-nya 10, kalikan 2 kuadrat. 20 dikalikan 2, 40, plus 10 dibagi 2 itu 5, kalikan 2 pangkat 2 yaitu 4. Maka hasilnya H sama dengan 40 ditambah 20. H sama dengan 60 meter. Maka kedalaman sumur adalah 60 meter. Selanjutnya untuk aplikasi gerak jatuh bebas, ada pertanyaan, sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Jadi diketahui H-nya sama dengan 5 meter. Kemudian berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Langsung ditanya berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah. Berarti VT-nya berapa? Untuk gerak jatuh bebas perlu kalian ingat bahwa dia tidak memiliki kecepatan awal. Nah, karena gerak jatuh bebas seperti ini tadi. Beda dengan yang memiliki kecepatan awal, yaitu gerak vertikal ke bawah, yaitu dijatuhkan ya. Nah, maka di sini ada V0, ada H, dan dicari VT. Nah, untuk gerak jatuh bebas, percepatannya itu sama dengan percepatan yang ada pada gerak vertikal ke bawah, yaitu sama dengan percepatan gravitasi. Maka gunakan persamaan nomor 2, di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, karena V0-nya 0, maka VT kuadratnya kita cari. Ini boleh kalian masukkan 0, boleh tidak masalah. Plus 2 kalikan 10 kalikan H-nya 5. Maka VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 5, hasilnya 100. Nah, ini belum selesai karena yang kita butuhkan adalah VT, bukan VT kuadrat. Bagaimana cara mencari VT? Untuk menguraikan kuadrat, maka harus dimunculkan akar. VT sama dengan akar dari 100. Maka VT hasilnya akar dari 100 adalah 10, satuannya meter per sekon.